Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini siapa saja yang nggak masuk? Masuk. Ada semua ya? Semua. Alhamdulillah. Minggu lalu kita bahas tentang apa ya? Ada yang ingat nggak? Aduh, lupa Pak. Ya, kita minggu kemarin itu membahas tentang misi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, minggu ini materi kita tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ada yang tahu nggak sih apa aja dalam misi Nabi dakwah Nabi Muhammad di Mekah ini? Tahu nggak? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Sudah. Di pertemuan kali ini kita akan bahas ya. Misi dakwah Nabi kita tentang ini anaknya misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi misi beliau ini diawali dan sebenarnya misi beliau ini permulaan dari Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan. Jadi 13 tahun sebelum Hijriah, ketika usia beliau genap, beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira. Nah, selanjutnya sebuah Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara di kota Mekah. Pengangkatannya ini sebagai Nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Wahyunya ialah tentang bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, dan Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian sejak itulah mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya. Ada yang tahu gak sih sahabat Nabi yang paling dekat dengan dia itu siapa aja? Abu Bakar Pak. Abu Bakar ya, betul. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ya, betul. Itulah sahabat-sahabat yang paling istilahnya yang paling dekat lah dengan beliau. Kemudian pada periode awal kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah. Betul. Sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya, ada tahu sepupunya Nabi Muhammad? Ali. Wah, betul, Ali bin Abi Thalib. Sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak budaknya. Kemudian Zaid bin Harits sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya, dan masih banyak lainnya. Kemudian daripada itu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama itu prioritasnya itu adalah mengajarkan ketauhidan, yang artinya adalah pada masyarakat
pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan. Karena waktu zaman dulu itu masih banyak kepercayaan. Istilahnya belum pada percaya Tuhan lah dulu, masih percaya batu, matahari, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian sementara itu Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Kemudian selanjutnya kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW dapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, karena pada saat itu tuh masyarakat Mekah itu masih kental sekali, masih hobi lah kalau bahasa sekarang ini menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad ini agak kesulitan awalnya. Kemudian menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin terjadi hari pembalasan itu. Terus dan kemudian Nabi Muhammad juga memprioritaskan dakwahnya pada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan tersebut ya. Mereka kita lanjutkan, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Jadi dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika akhlak dan hak asasi manusia seperti perjudian, minuman keras, perampokan, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, jadi kayak zaman sekarang yang kita kesimpulan kalau seperti perjudian, minuman keras, dan perampokan itu sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah SAW. Jadi ke daerah sampai sekarang masih ada, karena zaman dulu pun sudah ada. Dan kemudian kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah, bukan mereka bodoh dalam intelektual, tapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial. Nah, sebenarnya masyarakat Mekah ini orangnya smart atau pintar-pintar, ya, jenius. Cuman perilaku orang aja yang agak cenderung ya tidak sesuai lah dengan ilmu mereka gitu. Nah, jadi ya begitulah pokoknya. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad ini ada. Nabi Muhammad SAW adalah ketakutan kehilangan kekuasaan, karena zaman Nabi dulu pas di Mekah itu banyak yang masih haus kekuasaan, mungkin sampai sekarang. Nah, jadi itulah alasan kenapa masyarakat Mekah itu melarang keras penyebaran agama Islam, karena kekuasaan itu tadi. Terus kemudian hilangnya status sosial mereka, karena masyarakat Quraisy ini saat itu hidup dalam kelompok-kelompok status sosial yang atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Jadi ini seperti di negara India masih ada kasta, kayak kasta Brahmana gitu, semacam itulah. Nah, jadi dari dulu itu memang sudah ada dari zaman Nabi. Kemudian hilangnya perdagangan patung. Orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata pencarian masyarakat ketika itu. Nah, salah satunya ini juga karena membuat berhala itu termasuk pencarian pokok orang lah, untuk mencari nafkah lah bahasanya sekarang ini. Makanya pada nggak setuju kan kalau Islam masuk itu otomatis berhala itu pada dihancurin semua. Itu juga faktornya. Kemudian tantangan dan rintangan Nabi ini berdakwah di Mekah, yaitu ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, sekarang ini Nabi Muhammad itu sudah berani terang-terangan dakwahnya untuk mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk Islam.
Lalu kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara, di antaranya penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah dihina sebagai orang gila katanya, orang sihir, tukang sihir, anak celaka dan sebagainya. Kemudian penghinaan, ancaman atau siksaan terhadap pengikut Rasulullah, misalnya penghinaan dan siksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh majikannya. Dia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempar batu, tidak puas. Majikannya pun mencangkuknya dan menimpanya, karena zaman dulu kekerasan itu masih diharapkan kalau untuk seorang budak ya pada majikannya. Jadi belum ada sekarang ini hak asasi manusia belum ada zaman dulu. Jadi masih kekerasan itu masih hal yang tabu lah. Kemudian menunjukkan harta, kedudukan dan wanita. Langkah itu dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah dengan harta dengan janji berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Jadi Nabi pada zaman dulu itu dibujuk oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya, yaitu dengan memberikan nominal uang. Mungkin zaman dulu itu belum ada uang, mungkin dengan emas, perak, semacam itulah. Kemudian membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Apa maksudnya ini? Kafir Quraisy juga menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Latta dan Uzza dalam beberapa hari. Untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah, namun usaha ditolak Nabi melalui firman-Nya. Kemudian membujuk dan memprovokasi Abu Talib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu mendapati kegagalan. Maka kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk pamannya, yaitu Abu Talib, agar memerintahkan Nabi berhenti berdakwah. Mereka memprovokasi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng, dengan syarat Abu Talib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi. Namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh pamannya tersebut. Provokasi lainnya adalah membujuk Abu Talib dengan pernyataan bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang mereka, yaitu bangsa Arab. Kemudian menghasut masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan kafir Quraisy ini untuk merintangi dakwah Nabi adalah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau baca-bacaan Al-Quran. Ya contohnya dulu itu masih adalah syair-syair, jadi baca Al-Quran itu dibentuk ada iramanya dulu itu. Makanya sampai sekarang ini syair-syair masih bertahan. Kemudian pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Kenapa? Karena kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, melakukan interaksi jual beli, menikahi atau dinikahi. Kemudian modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Nabi Muhammad SAW mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya. Karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu diantaranya adalah sabar. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat. Kemudian kegigihan dan keuletan beliau. Pokoknya beliau itu kalau belum mencapai targetnya nggak berhenti. Pokoknya itu yang bentuk pilihan. Kemudian berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Beliau meyakini akan janji Allah. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. Nah, itulah sifat Nabi yang harus kita contoh di zaman sekarang ini. Walaupun tidak mirip, ya menyerupai lah. Bukan begitu, nak ucap? Begitu kan? Ya, nggak boleh ngantuk ini, harus semangat. Karena kita membahas sejarah Nabi kita sini. Nabi kita sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin kita
kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini karena waktunya sebentar lagi kayaknya udah mau habis. Ya mungkin sekian ya. Sebelum itu ini Bapak ada evaluasi tugas. Jadi minggu depan harus sudah dikumpul ya. Nanti Bapak datanya tugasnya Bapak kirim di grup kita, grup kelas kita. Dicek ya. Jangan lupa nanti yang nggak masuk dikabari, yang masih izin tadi ya. Ya Pak. Dan mungkin sekianlah pelajaran hari ini. Kalau banyak salah kata atau kesilapan, Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.